Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang trending topik saat ini, yaitu tentang takeover dari Newcastle United Football Club. Yang saya baca beritanya bahwa ada sebuah konsorsium dari Arab Saudi yang telah deal dengan pemilik lama dari Newcastle United, yaitu Mike Ashley, untuk membeli mayoritas saham dari Newcastle United Football Club. Yang saya ikutin beritanya bahwa 80% dari saham Newcastle United Football Club telah dibeli oleh konsorsium asal Arab Saudi tersebut senilai 300 juta pounds. Berarti untuk saat ini masa jabatan Mike Ashley sebagai pemilik Newcastle United perlu diserahkan kepada pemilik barunya. Berarti selama 14 tahun Mike Ashley akhirnya perlu melepaskan kepemilikan dari Newcastle United ke pemilik barunya. Tentu itu bukanlah hal yang baru di dunia sepak bola, terutama di Premier League. Karena kita tahu sebelumnya sudah ada beberapa klub yang dibeli mayoritas sahamnya sehingga ada pemilik yang baru. Salah satunya adalah klub kesayangan saya, yaitu Arsenal Football Club. Saya ada posting di Instagram kan, dan saya menulis di captionnya bahwa Arsenal tidak percaya pada takeover. Betul. Yang tidak percaya pada takeover itu adalah manajemen dari Arsenal saat ini. Tapi bagi para fansnya, termasuk saya, ya tentu kita juga ingin Arsenal di takeover. Karena Arsenal juga perlu sebuah perubahan. Dengan pemilik yang baru, tentu akan ada ide-ide yang baru, akan ada pelatih yang baru, kemungkinan besar seperti itu, akan ada pemain-pemain baru yang akan bisa direkrut. Akan ada juga proyek yang berbeda. Jadi bukan lagi landasannya untuk membangun fondasi untuk tunggu 10-15 tahun ke depan agar bisa kembali menjadi juara. Tapi bagaimana bisa menjadi klub yang kembali menjadi klub kuat untuk bersaing di papan atas Premier League. Yaitu saya berbicara tentang Arsenal, tapi kan belum terrealisasi. Pernah ada proyeksi ya, ataupun ada planning dari calon investor baru yang ingin membeli Arsenal, tetapi ternyata kan ditolak oleh pemilik saat ini, yaitu Stan Kroenke. Berarti untuk saat ini ya Arsenal belum bisa di take over. Namun yang di take over ternyata adalah Newcastle United Football Club. Bukanlah sebuah klub besar. Newcastle United belum pernah menjadi juara Premier League. Beda dengan Arsenal yang telah 3 kali menjadi juara Premier League. Tetapi klub ini sempat bersaing di papan atas Premier League, teman-teman. Yang saya masih ingat yaitu di pertengahan tahun 90-an. Ketika ada pemain-pemain hebat yang bermain di klub itu. Yaitu seperti Faustino Asprilla, kemudian ada David Ginola, ada Robert Lee, ada Florian Albert, kemudian ada juga Shay Given, ada juga Alan Shearer, ada juga Les Ferdinand. Ya banyaklah pemain-pemain hebat. Pelatih-pelatih yang bagus juga. Seperti Kevin Keegan, Sir Bobby Robson, Rafa Benitez pun sempat menangani Newcastle United. Tapi problemnya sejak dimiliki oleh Mike Ashley, Newcastle United ini masih gagal untuk bersaing di papan atas. Bahkan pernah 2 kali jika saya tidak salah terdegradasi dari Premier League. Dan juga dalam beberapa musim terakhir hanya berada atau bersaing di papan bawah untuk menghindari degradasi. Jadi memang perlu ada perubahan yang dilakukan, dan memang yang saya baca beritanya fans dari Newcastle juga ingin pemilik yang baru. Bahkan ketika deal ini dinyatakan telah berhasil dilakukan, kita juga bisa melihat di sosial media selebrasi yang dilakukan oleh para penggemar Newcastle United di Inggris. Artinya sekarang ada harapan bagi para penggemar bahwa dengan pemilik yang baru, dengan suntikan dana yang besar, dengan juga yang kita baca beritanya bahwa pemilik baru ini punya kekayaan yang luar biasa, ya tentunya akan bisa mendatangkan pelatih baru, ya pelatih yang hebat, pemain-pemain yang hebat agar bisa mentransformasi Newcastle menjadi klub yang kuat. Bukan klub yang besar, ya, tapi klub yang kuat. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Manchester City. Betul kan? Ada pemilik yang baru, ada pelatih yang baru masuk seperti Roberto Mancini, kemudian ada Pellegrini, dan sekarang kita tahu ada Pep Guardiola yang akhirnya membuat Manchester City sebagai salah satu klub kuat yang beberapa kali menjadi juara Premier League dan terus-menerus bersaing di papan atas Premier League. Ya tapi juga tidak mudah bagi Newcastle United untuk bisa menarik minat para pemain-pemain besar. Mereka perlu dulu memulai sebuah proyek, dan proyek tersebut perlu dimulai dengan pelatih yang punya ide, taktik, dan juga strategi untuk merubah permainan dari Newcastle United.
Memang selama ini dilatih oleh Steve Bruce, kita juga belum pernah melihat bahwa Newcastle United itu bisa bersaing di papan atas. Bukan soal materi pemain, tapi bagaimana ide dari pelatih itu untuk membuat timnya bermain lebih berani lagi dalam urusan menyerang dan juga mencetak gol. Tapi yang sering kita perhatikan bahwa Steve Bruce ini lebih mementingkan agar timnya itu bisa survive di Premier League daripada mengambil resiko untuk bersaing di papan atas. Karena mengambil resiko untuk bermain terbuka dalam setiap match bisa juga membuat klub ini nanti akan sulit untuk survive di Premier League. Ya, Steve Bruce kalau saya perhatikan selama ini bermain safe. Tapi dengan bermain safe seperti itu juga mendapatkan tuntutan dari para supporter atau penggemar yang ingin sebuah perubahan. Dan saya pikir Steve Bruce bisa menjadi salah satu korban pertama yang dipecat jika dia tidak bisa merubah performa dari timnya dalam waktu dekat ini. Mungkin dalam 3-4 pekan nanti ketika liga kembali bergulir, dia harus bisa membawa Newcastle kembali meraih kemenangan. Karena sejauh ini kan Newcastle menjadi salah satu tim yang belum meraih kemenangan. Padahal sudah bermain sebanyak 7 pertandingan. Dan memang catatan statistiknya, ya kalau kita lihat dari track record musim-musim sebelumnya, bahwa tim yang tidak bisa meraih kemenangan di 7 pertandingan awalnya akan sulit untuk survive di Premier League. Nah, lihat Arsenal, untung kan setelah kalah 3 match berturut-turut akhirnya bisa berubah. Bisa meraih kemenangan dan kemudian hasil seri. Walaupun bagi saya itu belum cukup. Seperti yang saya tegaskan, perlu konsisten. Nah, untuk konsisten ini tentu juga perlu pelatih yang bisa melakukan perubahan. Nah, saya pikir pelatih-pelatih besar, ya seperti Zidane, seperti Conte, mungkin Joachim Löw bisa saja tertarik dengan proyek baru ini. Karena pemilik yang baru ini kan tentu membawa fresh money, uang segar untuk belanja, untuk membeli pemain-pemain besar. Dan kemungkinan mereka justru akan membeli pemain-pemain tersebut di bursa transfer musim dingin atau pada saat jendela transfer dibuka di bulan Januari tahun depan. Dan ada beberapa pemain yang bisa saja nanti mereka beli, teman-teman. Saya pikir ada beberapa pemain yang bisa saja dibeli oleh Newcastle United di bulan Januari tahun depan, teman-teman. Seperti Ousmane Dembele, Coutinho, dan juga Sergio Roberto dari Barcelona. Kita tahu Barcelona membutuhkan uang dengan krisis finansial yang sekarang sedang mereka alami. Lacazette juga bisa menjadi opsi bagi Newcastle United di lini depan. Karena kita tahu juga Lacazette sudah tidak menjadi bagian dari rencana Mikel Arteta karena kita melihat bahwa dia jarang mendapatkan tempat lagi di tim inti. Dan siapa lagi? Bisa juga Franck Kessié dari AC Milan yang memang ya belum memperpanjang kontraknya. Kan bisa juga daripada Kessié keluar dari AC Milan dengan status free agent, ya lebih baik juga Kessié ini dijual kan di bulan Januari jika memang dia tidak ingin perpanjang kontraknya. Andre Onana juga penjaga gawang yang sebelumnya ditarget oleh Arsenal ya, tapi sekarang ini sedang menjalankan larangan bermain, ya bisa juga menjadi pemain yang nanti akan dibeli oleh Newcastle United karena Newcastle juga membutuhkan kiper baru karena begitu banyak kemasukan gol di awal musim ini. Selain itu juga yang paling penting adalah faktor pelatih. Nah, pelatih dulu nih yang penting. Jika pelatih baru masuk, tentu dialah yang akan memberikan masukan kepada manajemen pemain-pemain mana yang dia butuhkan. Dan saya pikir tidak akan sebegitu mudah bagi Newcastle United karena untuk bersaing dengan Liverpool, Chelsea, MU, ya Manchester City itu tidak akan semudah dengan membeli pemain-pemain hebat. Tapi juga diperlukan visi ke depannya itu seperti apa? Apakah visi itu untuk langsung bersaing untuk menjadi juara atau minimal untuk berada di papan atas agar bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa? Either that is Champions League or Europa League. Saya pikir yang logis adalah pertama-tama untuk bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Karena dengan bermain di sana tentu nantinya Newcastle bisa menarik minat pemain-pemain besar lagi. Jadi bukan hanya bermain di liga domestik. Memang rumornya juga aneh sih bahwa bisa saja Kylian Mbappe yang dibeli oleh Newcastle United. Saya tidak percaya jika Kylian Mbappe akan pindah ke Newcastle United karena memang impiannya kan adalah untuk bermain di Real Madrid. But anything can happen, my friends. Jika melibatkan uang, kita tidak pernah menyangka tentunya ya hal-hal yang bisa terjadi jika memang melibatkan jumlah uang yang besar. Bisa saja Kylian Mbappe setuju ke Newcastle United jika Real Madrid tidak tertarik ya. Jangan lupa masih ada Real Madrid.
Jelas Real Madrid jauh lebih besar daripada Newcastle United. Dan Real Madrid adalah langganan dari UEFA Champions League. Dan Real Madrid kita tahu adalah klub yang sudah punya sejarah yang luar biasa, berkali-kali menjadi juara di Liga Domestik dan juga adalah klub yang paling banyak menjadi juara di Eropa. But yang paling penting kita tunggu adalah bagaimana caranya Newcastle ini bisa bersaing dulu di Premier League untuk minimal menggeser tim-tim papan tengah lainnya. Seperti Tottenham Hotspur, seperti West Ham, seperti Arsenal. Ya Arsenal juga sudah berubah lah ya menjadi tim papan tengah. Nah ini dulu saya pikir Newcastle harus bisa bersaing dengan tim-tim papan tengah untuk yaitu agar mereka bisa menembus ke papan atas dan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Kalau saya menilai bahwa untuk musim ini Newcastle akan tetap sulit untuk bisa bersaing agar mendapatkan tempat untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Tapi musim depan ketika jendela transfer dibuka di musim panas tahun depan, nah di sanalah baru kita akan melihat aktivitas sebenarnya dari Newcastle United. Saya pikir untuk short term mereka akan coba bersaing dulu di papan tengah. Tapi untuk long term next season, baru saya pikir klub ini akan berubah, akan menjadi klub yang kuat untuk musim depan. Ya, paling tidak takeover ini akan menambah persaingan di Premier League. Dan yang perlu waspada tim-tim mana saja? Bukan Liverpool, bukan Chelsea, bukan MU, bukan City untuk saat ini, tapi Aston Villa, West Ham, Tottenham Hotspur, and of course Arsenal. Perlu waspada Everton, karena sekarang tampaknya akan ada kekuatan baru di Liga Domestik Inggris, yaitu Newcastle United. Kita tahu bahwa mereka sudah pasti akan belanja besar-besaran untuk merubah tim ini menjadi the winning team. Walaupun seperti yang tadi saya tegaskan, tidak akan sesimpel dengan membeli pemain-pemain besar. Tidak akan semudah dengan mengontrak pelatih yang hebat. Tapi dibutuhkan juga proses. Arsenal saja sudah lama berproses, progresnya lihat seperti apa. Ya, jadi tidak mudah segala sesuatunya jika kita hanya memikirkan secara teori, tapi kerja keras, kemudian komitmen, baik dari manajemen, dengan pelatih dengan para pemainnya, semuanya membutuhkan waktu teman-teman. Walaupun rumornya kencang, bahwa Newcastle akan segera bermain di Liga Champions, Newcastle akan segera membeli pemain-pemain besar. Saya pikir untuk membeli pemain-pemain besar ya, maksud saya pemain-pemain besar yang sudah punya brand, yang sudah punya label, yang sudah punya nama, Newcastle harus terlebih dahulu bermain di kompetisi antar klub Eropa. Kita tunggu saja bagaimana transformasi yang akan dilakukan oleh pemilik baru dari Newcastle United, sambil kita tunggu lagi nanti pada saat Liga Premier Inggris akan bergulir lagi pekan depan. Tentu persaingan akan semakin sengit lagi teman-teman. No hate, only football, salam sepak bola.